Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan bahas tentang service quality. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anugerah Riki Mahendra dengan NIM akhir 1042. Saya Nur Fadilan Saputra Sugiarto, NIM akhir 1050. Nah, pertama-tama kita akan menjelaskan tentang pengertian service quality atau kualitas layanan. Apa sih service quality itu? Service quality adalah sejauh mana suatu layanan memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Nah, konsep ini biasanya sangat penting bagi organisasi yang bergerak di bidang layanan, seperti perusahaan bidang layanan, seperti perusahaan telekomunikasi, hotel, restoran, bank, rumah sakit, dan sebagainya yang menjual tentang jasa. Nah, selanjutnya ada karakteristik dari service quality. Yang pertama ada tangibles atau bukti fisik. Adalah salah satu dimensi dalam service quality yang menyangkutkan aspek fisik atau material yang dapat dilihat atau dirasakan, seperti pelayanan yang diberikan, atau aspek fisik tersebut meliputi lingkungan, fasilitas, peralatan, hingga kebersihan. Nah, contohnya yang paling banyak ini ya, seperti di industri perhotelan. Aspek tangibles ini atau bukti fisik dapat mencakup kualitas kamar, kebersihan, lingkungan, dekorasi, furniture, terus peralatan, serta makanan dan minuman, dan berbagai fasilitas lainnya yang mencangkup untuk kemajuan hotel tersebut. Nah, yang kedua itu ada reliability atau keandalan. Adalah salah satu dimensi dalam service quality yang menyangkut kemampuan penyediaan layanan untuk memberikan layanan secara konsisten dan dapat diandalkan sesuai dengan janji dan komitmen yang telah dibuat kepada pelanggan. Nah, kualitas layanan yang dapat diandalkan dan konsisten sangat penting bagi pelanggan dan membangun kepercayaan dan loyalitas terhadap penyediaan layanan. Nah, misalnya nih, pelanggan akan merasa kecewa jika janji penyedia layanannya tidak terpenuhi atau layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang dijanjikan. Yang ketiga ada responsiveness atau responsif. Adalah salah satu dimensi dalam service quality yang menyangkut kemampuan penyediaan layanan untuk memberikan pelayanan dengan cepat, tanggap, dan tepat waktu terhadap permintaan suatu kebutuhan pelanggan. Nah, ketika pelanggan membutuhkan layanan, responsifnya penyediaan layanan itu dalam menanggapi permintaan tersebut dapat memberikan kesan positif dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Pelanggan itu akan merasa dihargai dan diprioritaskan jika penyediaan pelanggannya itu memberikan respon yang cepat dan efektif terhadap permintaan mereka. Yang berikutnya ada asuransi atau jaminan. Adalah satu dimensi dalam service quality yang menyangkut kemampuan penyediaan layanan untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada pelanggan bahwa layanan yang diberikan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Nah, aspek-aspek yang dapat mempengaruhi dimensi asuransi ini adalah kompetensi karyawan, kejelasan informasi, kesopanan dan berkomunikasinya, keamanan dan privasi data pelayanan, serta kemampuan dalam menanggapi keluhan pelanggan. Yang terakhir ada empati. Adalah salah satu dimensi dalam service quality yang menyangkut kemampuan penyediaan layanan untuk memahami dan merespon kebutuhan, keinginan, serta perasaan pelanggan dengan baik dan memperlihatkan perhatian terhadap pelanggan sebagai individu yang unik. Nah, dalam dimensi empati ini, penyediaan layanan perlu memperhatikan kebutuhan pelanggan secara individual dan memberikan perhatian yang khusus pada setiap pelanggan. Nah, penyediaan layanan perlu memahami kebutuhan dari preferensi pelanggan, memberikan solusi yang tepat, dan memperlihatkan kepedulian terhadap perasaan pelanggan. Oke, baik, di sini ada manfaat service quality. Di sini service quality sangat penting karena dapat memengaruhi kepuasan dan loyalitas pelanggan. Pelanggan yang puas dengan layanan yang diberikan akan cenderung menjadi pelanggan tetap dan merekomendasikan kepada orang lain. Sebaliknya, pelanggan yang tidak puas dengan layanan dapat menghentikan penggunaan layanan tersebut dengan memberikan ulasan negatif atau bahkan mengajukan keluhan. Nah, oke, di sini ada strategi service quality, yaitu yang bertujuan untuk meningkatkan service quality. Yang pertama ada menetapkan standar layanan. Organisasi harus menetapkan standar layanan yang jelas dan terukur untuk memastikan konsistensi
dan kualitas layanan yang diberikan. Yang kedua, memiliki SDM yang kompeten. Organisasi harus memiliki sumber daya ini dan terlatih untuk memberikan layanan yang berkualitas. Pelatihan dan pengembangan karyawan juga penting untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan layanan yang terbaik. Yang ketiga yaitu menggunakan teknologi yang tepat. Teknologi dapat membantu organisasi meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Misalnya, perusahaan telekomunikasi dapat menggunakan sistem otomatis untuk memproses. Kemudian, memperbaiki proses layanan. Organisasi harus terus memperbaiki proses layanan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan yang diberikan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan analisis dan evaluasi terhadap proses yang sudah berjalan. Lalu menerima dan menangani keluhan pelanggan. Organisasi harus menerima dan menangani keluhan pelanggan dengan cepat dan profesional. Hal ini dapat membantu mempertahankan kepercayaan pelanggan dan mencegah ulasan negatif. Kemudian ada mengukur kepuasan pelanggan. Organisasi harus mengukur kepuasan pelanggan secara teratur. Nah, untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Hal ini dapat menggunakan dengan survei atau kuesioner. Itu terima